Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, hari di mana para pendiri bangsa kita ngedeklarasiin kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, apakah setelah Bung Karno ngebacain teks proklamasi, lantas negara-negara lain langsung mengakui Indonesia sebagai negara baru? Terus, negara mana sih yang pertama kali ngakuin kemerdekaan Indonesia? Good question. You are a good question. Yuk, langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Sebelum gue ngebahas negara mana sih yang pertama kali ngakuin kemerdekaan Indonesia, gue pengen ngejelasin dulu nih tentang pengakuan de facto dan de jure. Jadi gini penjelasan sederhananya. Kalau pengakuan de facto itu, pengakuan suatu negara terhadap negara lain bahwa negara tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah negara. Tapi ya udah, cuman sebatas pengakuan aja gitu ya. Nah, kalau pengakuan de jure itu pengakuan yang udah punya landasan hukum dan berbentuk dokumen yang dasarnya dari hukum internasional. Dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir pada tanggal 10 Juni 1947. Nah, tapi jangan kira ya, kalau untuk dapat pengakuan dari negara lain itu nggak ada hambatannya. No, man. Sekarang bayangin, 10 April 1947, 4 orang utusan asal Indonesia, yaitu Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Mr. Nazir Pamuntjak, dan H.M. Rasjidi tiba di Bandara Kairo, Mesir. Nah, terus ada petugas yang tubuhnya tinggi tegap gitu ngehadang mereka berempat. Petugas itu kemudian ngerasa curiga dan aneh terhadap 4 orang tadi. Sebab ketika menunjukkan paspor mereka berempat itu nggak berbentuk paspor pada umumnya gitu. Paspornya tuh kayak cuman selembar kertas lecek gitu ya, yang ngejelasin kalau 4 orang ini tuh datang dari Indonesia gitu. Wait a minute. Who are you? Petugas tadi masih masang wajah curiga, tapi Haji Agus Salim, selaku ketua delegasi sekaligus Menteri Muda Luar Negeri, berusaha ngeyakinin lagi. Mission diplomatik dari Indonesia, sebuah negara baru di Asia. Terus petugas tadi langsung bertanya kepada mereka berempat, "Are you Muslim?" Dan dijawab oleh mereka berempat dengan secara serentak, "Yes." Dan nggak diduga-duga gitu. Petugas yang tadinya bersikap dingin gitu ya, mendadak jadi ramah gitu. "Well then, welcome, ahlan wa sahlan." Menurut A.R. Baswedan, dalam buku 100 tahun Agus Salim, kunjungan tadi itu merupakan sebuah kunjungan balasan dari pihak Indonesia setelah sebelumnya Muhammad Abdul Munim, konsul jenderal Mesir di Mumbai, India, datang ke Indonesia pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947. Nah, Munim ini datang dengan membawa pesan kepada Presiden Soekarno bahwa Mesir dan negara dari Liga Arab mendukung kemerdekaan Indonesia. Menurut Suranta Abdurrahman ya, dalam Jurnal Diplomasi RI di Mesir dan negara-negara Arab pada tahun 1947, Belanda ini katanya menggunakan mata-mata nih untuk ngegagalin proses diplomasi antara Indonesia dengan negara dari Liga Arab. Ironisnya ya, mata-mata yang digunakan oleh Belanda itu ternyata adalah orang Indonesia dari keturunan Arab. What? Untung aja dah berkat pemberitaan di Mesir, gerakan mata-mata tersebut berhasil diendus dan digagalin. Tapi Belanda juga bersikuku nih kalau Indonesia itu belum menjadi negara merdeka, tapi masih di bawah kekuasaan Belanda. Segala kegiatan politik apapun bagi Indonesia yang mengatasnamakan Indonesia itu nggak dianggap sama Belanda, karena tidak ngebawa nama pemerintah Belanda. Belanda bahkan nyebarin propaganda kalau Indonesia itu hasil gerakan kolaborasi ekstremis dan fasis Jepang. Gak berhenti di situ, Belanda juga menekan Mesir lewat duta besarnya ya, buat batalin pengakuan kalau Indonesia itu negara merdeka.
Dari catatan A.R. Baswedan, jadi beliau cerita nih, pada tanggal 10 Juni 1947, delegasi Indonesia dijadwalin untuk ketemu Perdana Menteri Mesir, Nokrasi Pasha, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mesir. Dan agendanya itu adalah penandatanganan persahabatan Indonesia dan Mesir. Tapi pas delegasi Indonesia nyampe ke kantornya Nokrasi Pasha, mereka diminta untuk nunggu di ruang tamu. A few minutes later. Ternyata duta besar Belanda keluar dari ruangan Perdana Menteri Mesir dengan wajah kecut dan langsung keluar begitu saja. Setelah delegasi Indonesia dipersilahkan masuk, mereka dengar sendiri dari Pak PM Mesir apa yang sebenarnya terjadi. Nah, menurut Nokrasi, pihak Belanda protes dan keberatan dengan tindakan pemerintah Mesir buat ngasih pengakuan Indonesia udah merdeka. Dan Belanda ngikutin Mesir soal hubungan ekonomi Mesir dan Belanda nih, dan ngancem bakal narik dukungannya ke pemerintah Mesir terkait dengan Palestina yang diangkat oleh Mesir ke forum PBB. Nah, kepada duta besar Belanda, Perdana Menteri Mesir, Nokrasi, dengan tegas ngejawab, "Menyesal sekali kami harus menolak protes Tuan. Sebab Mesir, selaku negara berdaulat, dan sebagaimana negara yang berdasarkan Islam, tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan." Maka terjadilah penandatanganan perjanjian persahabatan nih, yang sekaligus jadi bukti pengakuan Mesir secara legal atas kedaulatan Republik Indonesia, serta lengkap pula lah persyaratan formal berdirinya negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Mesir jadi negara pertama yang ngakuin kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, baik secara de facto ataupun de jure. Gak lama dari Mesir, negara-negara dari Liga Arab lainnya nyusul untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Nah, Belanda sendiri baru ngakuin 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan Indonesia pada tahun ini, tepatnya 14 Juni 2023. Jadi sebelumnya, Belanda itu nganggep kalau Indonesia merdekanya 27 Desember 1949, sesuai dengan penyerahan kedaulatan hasil konferensi Meja Bundar. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti kan siapa sih negara pertama yang ngakuin kemerdekaan Indonesia? Pantengin terus YouTube historia.id untuk pembahasan-pembahasan menarik di episode berikutnya. Gue Fitra, this is Historia ID. Sampai jumpa di episode berikutnya.